Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian selalu senantiasa dalam keberkahan dan keharmonisan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bila kalian sedang penat atau sedang ingin istirahat, istirahatkanlah pikiran kalian. Pikiran kalian itu sangat perlu diistirahatkan. Apabila seharian kalian telah bekerja atau kalian merasakan sesuatu yang membuat kalian penat, yang masuk ke dalam jiwa kalian, yang membuat pikiran dan jiwa kalian lelah, saat-saat istirahat seperti inilah yang kalian perlukan. Kalian perlu ketenangan, ketenangan yang sangat mendalam. Kalau kalian ingin tenang, kalian tidak perlu di tempat yang sepi, kalian tidak perlu di tempat yang jauh dari keramaian. Kalian hanya perlu mengheningkan diri sejenak, yaitu dengan melatih dan menenangkan nafas kalian. Nafas kalian itu sangat penting untuk ketenangan pikiran kalian. Nafas kalian itu yang bisa membuat kalian tenang atau bisa membuat kalian terengah-engah. Karena latihlah nafas kalian dan tenangkanlah pikiran kalian supaya kalian bisa mengontrol nafas kalian. Pada saat diri merasakan kejenuhan, kelelahan, kalian tidak akan bisa berbuat sesuatu yang bagus atau menghasilkan karya yang membuat sesuatu yang spektakuler. Kalian harus bisa mengontrol diri kalian, menenangkan diri kalian supaya kalian dapat memberikan sesuatu yang bagus, sesuatu yang bisa dinikmatin oleh banyak orang. Banyak pencipta-pencipta lagu, pencipta-pencipta gambar, lukis atau seni, film, itu dia pertama sebelum menciptakan sesuatu adalah dia mengheningkan diri, mencari tempat yang hening. Dia pergi ke suatu tempat. Itu bila kalian mempunyai modal ya. Kalau tidak, ada juga seseorang pencipta, seorang penulis buku, dia hanya berduduk diam di kafe saja. Kafe yang nyaman, kafe yang tenang, kafe yang melantunkan lagu-lagu yang menenangkan jiwa. Jadi dia tidak perlu pergi ke gunung yang jauh sendiri, tidak ada suplai makanan, tidak ada orang di sekitar. Tidak perlu kalian harus melakukan seperti itu, tetapi kalian cuma perlu ke tempat yang tenang seperti masjid atau tempat ibadah yang membuat kalian nyaman, atau juga kamar kalian. Kalian bisa bersihkan kamar kalian sehingga kamar kalian itu menjadi tempat yang hening, tempat yang bagus untuk kalian bisa berdiam diri. Berdiam diri tidak harus di tempat yang sunyi. Berdiam diri adalah menenangkan diri. Berdiam diri itu kita belajar untuk mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita dengan cara mengontrol nafas kita. Kita bisa memulai dengan menarik nafas 4 hitungan, menahan 4 hitungan, mengeluarkan 4 hitungan, dan menahan lagi 4 hitungan. Setelah itu kalian tarik nafas lagi 4 hitungan. Kalian bisa melakukan itu berulang-ulang kali dalam hitungan ganjil 3, 5, 7 sampai pikiran kalian tenang dan hening. Bila kalian belum bisa melakukannya, tidak apa-apa, jangan berkecil hati.
karena menenangkan diri itu bukan hal yang mudah. Kalian banyak tertekan, banyak terkena hempasan dari luar, dari lingkungan luar, atau kalian banyak mendengar berita-berita dari media sosial. Itu dapat mengkontaminasi pikiran kalian, itu dapat mengkontaminasi jiwa kalian. Banyak sekali orang-orang yang tertekan, yang terganggu jiwanya karena berita-berita yang beredar, sehingga mereka tidak tenang, mereka tidak bisa tidur. Akhirnya mereka mengalami depresi. Depresi itu sebenarnya bukan dari dalam diri kalian, tetapi pengaruh dari luar kalian, lingkungan kalian yang membawa dampak kepada diri kalian. Karena apa? Karena apa yang masuk ke dalam diri kalian, kalian terlalu pikirkan terlalu dalam. Itu yang dinamakan overthinking. Jadi overthinking itu sangat merusak. Overthinking bisa membawa dampak negatif bagi diri kalian, terutama pada pikiran dan jiwa kalian, yang akhirnya akan merusak fisik kalian. Jadi mana terlebih dahulu, sakit fisik atau sakit pikiran atau sakit jiwa? Itu adalah satu kesinambungan, itu saling terkait satu sama lain. Yang pertama masuk adalah semua itu dari pikiran kita. Setelah dari pikiran kita terlalu overthinking, akhirnya bisa merusak jaringan-jaringan yang ada di fisik kita. Dari situ, dari fisik akan mengakibatkan gangguan pada kejiwaan kita. Jadi mana yang harus dibenarkan? Yang harus dibenarkan adalah bagaimana cara kita mengontrol pikiran, bagaimana cara kita mendamaikan jiwa kita, bagaimana cara kita menyehatkan fisik kita dengan mengontrol pikiran kita dan mendamaikan jiwa kita, yaitu dengan mengontrol nafas kita. Karena kita tidak bisa mengontrol apa-apa, kita hanya bisa mengontrol tarikan nafas dan keluar nafas, tarikan nafas dan keluar nafas. Itulah yang harus kita lakukan, yang dapat membantu kita pada saat pikiran kita terkontaminasi, yang bisa mengakibatkan gangguan pada kejiwaan kita dan juga bisa mengakibatkan penyakit pada fisik kita. Kalau kita sekarang dirundung masalah, jangan terlalu memikirkan masalah itu, tetapi serahkanlah pada Tuhan dengan cara meminta maaf. Maaf Tuhan, aku melakukan kesalahan, kesalahannya seperti ini, utarakan, karena itu ranah pribadi kalian. Dari pengutaraan kepada Tuhan atau kepada pemilik alam yang paling tinggi, kalian pertama akan merasa tenang. Di sana kalian sudah melakukan obat untuk pikiran kalian. Kalian memberikan pikiran atau daya positif kepada pikiran kalian yang menenangkan jiwa kalian. Pada saat pikiran dan jiwa kalian terselamatkan, fisik kalian akan sedikit demi sedikit akan membaik. Karena apa yang mengakibatkan fisik kalian mengalami kerusakan adalah ketegangan. Ketegangan yang kalian akibatkan dari pikiran dan jiwa kalian. Jadi orang lain itu tidak bisa menyakiti diri kalian, tetapi diri kalianlah yang mengizinkan kalian itu untuk mengalami sakit. Dengan cara apa? Kalian tidak bisa mengontrol apa yang masuk ke dalam diri kalian dan apa yang harus dibuang dari diri kalian. Jadi jangan sampai hal-hal ini dapat merusak diri kalian, keluarga kalian, bahkan masa depan kalian. Di dunia ini kalian punya misi terselubung yang hanya diketahui oleh diri kalian dan pasangan kalian. Tetapi yang paling utama adalah diri kalian. Kalian harus melihat ke dalam diri kalian, apa misi yang harus kalian jalankan. Itu adalah urusan pribadi. Makanya kalian harus selalu bertegur sapa dan bertutur sapa
dengan pemilik alam semesta, yaitu dengan cara mengendalikan diri, mengendalikan emosi, menenangkan pikiran, dan mendamaikan diri dengan jiwa kalian, agar kalian selalu tercerahkan. Terima kasih sudah bersama channel ini. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.